Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita Sittah Mawadhi' minas Sirah. Qala muallif rahimahullah, qissatu Abu Talib. Faman fahimaha hasana wa ta'ammalu iqraraha bitauhid wa hasun nas alaih wa tasfih uqulil musyrikin wa mahabbatihi liman aslam wa khala'a syirk thumma badala umruhu wa maluhu wa auladahu wa ashiratahu fi nasrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mat. Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan kisah Abu Talib. Siapa saja yang mereka memahami kisah ini dengan pemahaman yang bagus, pemahaman yang benar, dan dia memperhatikan bagaimana pengakuan Abu Talib tentang tauhid dan menghasung manusia untuk masuk ke dalamnya, dan beliau mencela akal-akal kaum musyrikin pada saat tersebut, dan Abu Talib juga mencintai orang-orang yang masuk Islam serta melepas kesyirikan. Kemudian dia pergunakan umurnya, hartanya dan anak-anaknya serta keluarganya untuk menolong Nabi SAW sampai beliau wafat. Summa sabrahu 'alal masyaqqah al-'azimah wal 'udwatil balighah. Kemudian Abu Talib dia itu harus bersabar atas masyaqqah, atas kesusahan yang sangat besar dan permusuhan yang sangat nyata. Ini disebabkan karena beliau membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinna lamma lam yadkhulu fiha wa lam yatabarra' min dinil awal lam yasiru musliman. Nah, ini disebutkan bahwasanya namun apa yang dia perjuangkan berupa pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak berguna sedikit pun, dikarenakan beliau tidak mau masuk dalam Islam dan tidak mau berlepas diri terhadap agama yang sebelumnya, yaitu agama menyembah berhala, agama musyrikin yang mereka menjadikan berhala-berhala mereka sebagai Tuhan. Sehingga seorang muslim, ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, hendaknya mereka menjauhi daripada sifat yang dimiliki oleh Abu Talib ini. Terkadang ada sebagian orang dia itu sangat bersemangat dalam melaksanakan ketaatan, dalam melaksanakan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Namun orang tersebut masih bergelimang dengan kesyirikan, masih bergelimang dengan kekufuran. Maka apa yang dia lakukan dari kebaikan tersebut niscaya tidak akan berguna sedikit pun, niscaya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal, karena kesyirikan yang dilakukan merupakan sebab hancurnya amal kebaikan yang telah dia lakukan. Allah menyebutkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Siapa saja jika engkau melakukan kesyirikan, maka niscaya akan gugur seluruh amal kebaikan yang telah engkau lakukan. Kemudian juga ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa alasan yang membuat Abu Talib dia itu tidak mau masuk dalam Islam? Padahal sebagaimana kita ketahui bahwasanya Abu Talib beliau sangat dekat dengan Nabi SAW, bahkan membela dakwah Rasul. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, ma annahu yu'tadzar min dzalika bi annahu fihi musabatun li abihi Abdul Muttalib wa laha syammun wa ghairihima minal masyayikhim. Jadi disebutkan bahwasanya di antara alasan yang menjadikan Abu Talib tidak mau masuk ke dalam Islam adalah dia menyangka dengan dia masuk dalam Islam akan menyebabkan dia itu mencela ayahnya yaitu Abdul Muttalib dan mencela daripada syekh-syekh mereka ataukah keturunan ataukah leluhur-leluhur mereka terdahulu. Jadi Abu Talib dia itu tidak mau masuk dalam Islam, di antara salah satu faktor adalah asobiyah, fanatik kesukuan. Fanatik kesukuan ini merupakan akhlak daripada akhlak jahiliyah. Menganggap bahwasanya mereka itu adalah orang yang mulia, menganggap bahwasanya suku mereka itu adalah suku yang mulia. Ini merupakan
Asabiyah jahiliyah, merupakan fanatisme jahiliyah yang seharusnya seorang muslim untuk mereka tidak mengamalkan daripada sifat ini. Dan di antara sifat khas yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi yaitu ini, mereka menganggap bahwasanya diri mereka itu adalah orang-orang terpilih, orang yang mulia. Disebutkan bahwasanya mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan bahwasanya telah tertera dalam kitab-kitab Yahudi bahwasanya nabi terakhir itu muncul di tempat yang banyak daripada pohon kurma. Nabi terakhir muncul pada tempat daripada pohon kurma. Dahulu Yahudi tinggal di negeri Syam, di daerah Syam. Kemudian mereka melakukan eksodus, migrasilah menyembah tadi ke tempat yang di situ banyak pohon kurma, yaitu di Madinah, sehingga mereka bergabung dengan masyarakat Arab pada saat itu. Namun sifat asabiyah, mereka menganggap bahwasanya diri mereka adalah orang yang mulia, orang yang terpilih karena mereka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi, mereka bahkan mengancam orang-orang yang mereka tinggal di Madinah pada saat itu dari suku Aus dan suku Khazraj. Dahulu sebelum Nabi datang, wahai pegah bahwasanya kalian nanti akan kuperangi. Telah tertera bahwasanya akan teruk Nabi dan kalian akan kuperangi, pegah ahli Yahudi pada saatnya. Namun pikiran awak ji meleset, prasangka awak ji hanya terbukti karena wujud, karena Nabi lahir dari keturunan Arab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghancurkan segala jenis asabiyah. Nabi SAW tidak berpihak kepada Yahudi dan Nabi SAW beliau tidak mengamalkan apa yang diinginkan oleh orang Yahudi, sehingga datang para sahabat pada saat itu, sebagian mereka kepada Yahudi, kemudian mengatakan kepada Yahudi, wahai engkau orang Yahudi, masuklah ke dalam Islam. Sungguh kalian telah mengkhabarkan kepada kami bahwasanya telah akan muncul kepada kalian Nabi seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Dan beliau telah muncul, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Yahudi, karena mereka itu asabiyah, fanatik yang luar biasa terhadap suku mereka. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi yang kami kabarkan kepada kalian dahulu bukannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nabi yang lain. Subhanallah ya ikhwatal kiram, padahal mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang sangat-sangat bagus, dengan pengenalan yang sangat-sangat dalam, namun mereka tidak beriman. Salah satu sifat yang mereka miliki apa? Fanatisme. Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mereka fanatisme. Wajib bagi mereka untuk tunduk kepada kebenaran, wajib bagi mereka untuk tunduk kepada dalil. Abu Talib sangat tahu dengan Nabi, namun hang pertama dengan Islam. Puji menan karena anggapan dengan apabila hang kita Islam, maka secara otomatis beliau telah menyebutkan bahwasanya kakek-kakek beliau dahulu, bapa-bapa beliau itu adalah orang yang sesat. Subhanallah. Padahal Nabi SAW sangat ingin Abu Talib tamat dalam Islam. Namun Abu Talib lebih bersenang daripada leluhur yang mati daripada bersenang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga oleh ikhwatal kiram, wajib bagi kaum muslimin untuk mereka tunduk kepada dalil. Terkadang ada sebagian manusia mereka memiliki sifat fanatisme dengan mengatakan bahwasanya leluhur kamu menunggu berat, nenek moyang kamu menunggu berat. Maka ini merupakan fanatisme jahiliyah. Seorang muslim tidak diperbolehkan dia itu mengamalkan hal tersebut. Wajib bagi mereka untuk tunduk pada dalil. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Sehingga disebutkan bahwasanya pernah suatu ketika datang jamaah dari Syam. Kemudian bertemu dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah anak Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau pada saat tersebut sedang di masjid. Maka datanglah jamaah dari Syam ini kemudian bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang permasalahan haji bersama dengan umrah. Umrah bersama dengan haji dilakukan sekaligus. Maka pada saat tersebut Abdullah bin Umar radhiyallahu an beliau mengatakan bahwasanya ini adalah perkara yang boleh. Lakukanlah, hanya perkara yang jut juga. Namun orangnya pugukeun. Namun bapa Aaron yang menggelarang. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, sungguh Nabi SAW telah memerintahkan hal ini. Kemudian bapa aku melarang. Ucapan siapa yang kau pilih? Maka disebutkan
oleh orang ini bahawa yang aku pilih adalah ucapan Nabi SAW. Yang kemudian yang beralih Abdullah bin Umar, maka minahinan. Sehingga ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ini yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi SAW. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang mulia yang dijamin oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Namun menyatakan kiban keturunan ngian. Subhanallah, geajak manusia untuk membenarkan mendumpu yang diucapkan oleh Nabi SAW. Beliau tidak pernah mengajak manusia untuk membenarkan daripada ucapan bapa-bapa beliau. Sehingga oleh khotal kiram rahimani rahimakumullah, jika telah datang hadis Nabi SAW yang sahih, wajib bagi kaum muslimin untuk mereka beriman dan mereka mengimani apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tanpa mereka menolak dengan anggapan bahwasanya nek kamu hana berat lagi ataukah leluhur kamu hana berat lagi. Makanya merupakan anggapan yang salah, dan dikarenakan ini Abu Talib terhalangi masuk dalam Islam. Kemudian ayyuhal ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah, summa ma'a qurbati wa nusrati istighfar lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu ta'ala ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikeen walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kemudian karena Nabi alaihi salatu wasallam beliau sangat dekat dengan Abu Talib, kemudian Abu Talib adalah paman Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga ketika Abu Talib wafat dalam keadaan berada di atas agama kesyirikan, Nabi SAW beliau meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jal agar Abu Talib dimaafkan. Maka pada saat itu Allah Azza wa Jal menurunkan ayat, dan tidak sepantasnya bagi seorang Nabi kemudian orang-orang yang beriman yang mereka itu meminta ampunan kepada orang musyrikin, meskipun yang orang musyrikin tersebut yang mati di atas agama kesyirikan adalah karib kerabat gayaan, adalah keluarga gayaan. Sehingga oleh khotal kiram rahimani rahimakumullahu jami'an, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mereka mendoakan orang kafir agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Azza wa Jalla melarang daripada perbuatan tersebut. InsyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan sedikit lagi dari poin yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.